Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukron lillah amma ba'du. Alhamdulillah, pada kesempatan ini saya akan memperlihatkan hasil praktik perkuliahan tugas PKDP PTP UIN Mataram Angkatan 7 tahun 2025. Oleh karena itu, mari kita bersama-sama menyaksikan pada slide berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan syukur lillah kepada Allah Subhanahu wa taala pada saat ini kita bisa bertemu kembali di ruangan ini dalam rangka melaksanakan perkuliahan pada tahun yang kedua mata kuliah manajemen lembaga pendidikan Islam, yaitu topik yang akan kita bahas adalah tentang konsep dasar dan ruang lingkup manajemen pendidikan Islam. Oke, lanjut deh. Nah, ada beberapa hal yang kita bahas. Yang pertama tentang definisi. Manajemen diartikan sebagai suatu proses perencanaan, kemudian ada perorganisasian, kemudian ada pengarahan, kemudian ada pengawasan sumber daya untuk mencapai tujuan secara efektif dan efisien. Ini dalam pengertian secara umum. Nah, dalam konteks Islam ini berbeda. Apa yang dimaksud dalam konteks Islam? Yaitu manajemen tidak hanya berorientasi pada hasil duniawi saja, tetapi juga memperhatikan nilai-nilai akhlak, kemudian etika, dan juga bertanggung jawab dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ditekankan oleh karena itu manajemen dalam Islam itu mencerminkan prinsip-prinsip berkaitan dengan syariat dan juga adat Islam. Nah, kemudian manajemen dalam Islam bukan hanya sekedar alat pencapaian tujuan organisasi, tapi juga merupakan sarana ibadah, kemudian juga pengabdian kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga prinsip-prinsip spiritual dan etika Islam harus menjadi fondasi dalam setiap langkah manajerial. Jadi seperti itu kalau dalam pandangan Islam. Berikutnya adalah yang kedua, kalau tadi yang pertama adalah pengertian. Kemudian yang kedua adalah tentang tujuan. Apa tujuan dari manajemen dalam konteks Islam? Yang pertama adalah mewujudkan keseimbangan dunia dan akhirat. Kalau bicara tentang keseimbangan dunia dan akhirat, mungkin kita ceritakan tidak hanya akhirat yang saya kejar, tapi juga dunia harus kita seimbang. Tidak hanya dunia yang dikejar, tapi akhirat. Artinya bahwa dua-duanya harus seimbang. Kenapa? Karena dunia itu merupakan sarana untuk menikmati akhirat. Seperti itu. Kemudian tujuan kedua adalah menegakkan nilai Islam dalam kehidupan organisasi. Yang ketiga adalah mengoptimalkan sumber daya secara keamanan. Ada tiga tadi. Kemudian yang keempat adalah memberdayakan umat. Kemudian yang kelima, meningkatkan kinerja organisasi berbasis ibadah. Jadi dalam pelaksanaan organisasi, baik di lembaga pendidikan atau mana saja, itu harus berasas ibadah. Artinya apa yang kita lakukan, ya hari ini misalnya dalam mengembangkan lembaga pendidikan harus niatnya ibadah. Ya, kalau sebenarnya ibadah awalnya niat tulus, maka pada akhirnya akan mulus. Kemudian yang keenam adalah menciptakan kepemimpinan yang adil dan bijak. Ini berkaitan dengan tadi. Kemudian ada yang pembahasan yang ketiga, yaitu tentang fungsi dasar manajemen dalam Islam. Ada 4 fungsi dasar manajemen Islam itu. Yang pertama adalah perencanaan. Jadi ketika nanti kita menjadi pemimpin, sebelum melaksanakan action di lapangan, kita harus pertama itu konsepkan dulu, rencanakan seperti apa sih dalam jangka panjang, jangka pendek, jangka menengah dan sebagainya. Kita rencanakan dulu. Seperti kata lainnya ada planning. Setelah kita rencanakan, kalau kemudian masuk kepada tahap kedua itu untuk organisasi yang kita membuat strukturnya seperti apa, pembagian tugasnya seperti apa, tupoksinya seperti apa. Nah, ini pada tahap yang kedua. Jadi itu semua adalah dalam lembaga pendidikan. Kemudian yang ketiga ada pengarahan. Jika kita menjadi seorang pemimpin, tentu kita harus memberikan arahan kepada bawahan sehingga bisa terarah ketika kita melaksanakan tugas yang diberikan. Harus memberikan pengarahan. Pengarahan ini dari pimpinan. Kemudian yang keempat ada pengawasan. Setelah dibentuk perencanaan, kemudian yang keempat organisasi yang diatur, pengarahan yang diberikan. Yang terakhir itu adalah tidak boleh ketika diberikan tugasnya tidak, tapi harus ada pengawasan. Dalam pengawasan ini ya, tidak hanya bersifat
berdasarkan prinsip-prinsip syariah seperti misalnya kejujuran, tanggung jawab, keadilan, amanah, dan juga niat ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itu tadi. Kemudian berikutnya karakteristik, ini pembahasan yang keempat, karakteristik manajemen Islami. Ada pertama tauhid sebagai landasan. Jadi dalam manajemen pendidikan itu kita harus benar-benar kepada tauhid. Kita harus beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian berorientasi pada dunia akhirat, harus dua-duanya. Nah, tidak hanya akhirat, tidak hanya dunia. Jadi dua-duanya, dunia iya, akhirat iya. Kalau dunia mungkin kita dapat pada Indonesia, dapat gaji, dan sebagainya. Tapi kalau dalam akhirat pasti akan beribadah. Itu maksudnya antara dunia dan akhirat harus seimbang. Ini karakteristik yang kedua. Kemudian karakteristik yang ketiga, aman tanggung jawab. Tentu iya. Ini sangat penting ketika besok kita berada di lembaga pendidikan Islam. Hari ini ada masyarakat pelajar, besok akan jadi pemimpin, lalu kemudian akan excel, harus benar-benar amanah ketika diberikan tugas. Kemudian keadilan, tidak adil, pimpinan berbaur pimpinan adil, berikan tugas harus adil, tidak boleh sorry, hanya kepentingan pribadi. Oh ini punya saya punya keluarga, kemudian saya berikan tugas yang tidak, tapi harus adil, berat. Sama-sama, kemudian dengan sama-sama. Nah, kemudian berikutnya adalah musyawarah. Program apa saja, ya tentu harus dalam sebuah lembaga pendidikan. Oleh karena itu, kita ada program atau masalah apa, bagaimana cara menyelesaikan, kita harus musyawarah. Ya, bagaimana perencanaan, bagaimana eksekusi pelaksanaannya. Ada masalah, kita harus musyawarah, kita selesaikan masalah sama-sama. Jangan langsung eksekusi dengan sendiri, tidak boleh. Kemudian ada yang ketiga, efisien dan profesional. Masalah waktu kita diatur, dan jangan sampai akan terkena dengan waktu. Kita benar-benar mengaturnya mulai dari awal sampai akhir, sehingga ketika kita berjalan menjalani tugas itu benar-benar tidak terukur. Oke, lanjut deh. Nah, berikutnya adalah ada integrasi antara ibadah dan kerja. Integrasi itu maksudnya saling berkesinambungan, saling satu kesatuan, itu integrasi antara ibadah dan kerja. Jadi yang dimana kerja itu untuk ibadah. Jadi semua pekerjaan kita niatnya untuk ibadah. Kalau sudah niat ibadah maka nanti akan mendapat nilai pahala. Itu makanya kalau kita di awal misalnya nanti kita lagi belajar, kita juga harus niat bahwa ilmu itu merupakan perintah. Kalau sudah berdasarkan perintah maka insya Allah akan nilai ibadah dasarnya akan nilai pahala seperti itu. Kemudian yang sini ada muraqabah. Apa itu muraqabah? Kesadaran pengawasan dari Allah. Jadi kita menyadari bahwa per hari ini mungkin memang secara kasat mata nyatanya kita diawasi oleh pimpinan. Tapi pada substansinya kalau kita dalam pandangan Islam bahwa kita sedang diawasi oleh siapa? Allah. Ya. Silakan kita tidak takut dengan pimpinan kita terhadap, tapi takut Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya setiap tindakan kita, perjalanan kita, aktivitas kita semua diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, lanjut ada. Perhatikan menit-menit. Kemudian yang kelima kita akan bahas pembahasan tentang ruang lingkup manajemen pendidikan Islam. Nah, berkaitan dengan ruang lingkup ini, seluruh aspek atau bidang yang terlibat dalam proses perencanaan. Ini bagian ruang lingkup ini. Ada perencanaan tadi di awal, ada organisasi, ada pelaksanaannya, ada evaluasi. Jadi 4 item ini kita rencanakan dulu. Kita rencanakan, kita organisasi, tugas-tugasnya, baru kita laksanakan. Itu tidak hanya lepas, tapi kita kalau evaluasi, kontrol kembali mana itu benar, mana yang mana pun ada masalah tentang target tujuan akhir. Kemudian tadi, nah ruang lingkup yang pertama itu manajemen kurikulum. Manajemen ini apa sih manajemen itu? Manajemen itu mengatur berkaitan dengan kurikulum, bagaimana cara mengatur untuk rancangan misalnya dan lain sebagainya, itu semua ya masalah waktunya, pembelajaran semua dalam kurikulum. Kemudian manajemen peserta didik. Nah, peserta didik ini juga pada saat perekrutan misalnya harus benar-benar transparan, bukan karena keluarga diterima, tapi karena dengan kemampuannya. Kalau memang dites di sini memang kemampuan keluarga kan? Seperti itu maksudnya. Manajemen peserta didik harus benar transparansi. Manajemen pendidik dan tenaga pendidikan. Seorang pimpinan juga berkaitan dengan pendidik, guru, dosen, ya,
itu harus merekrutnya berdasarkan kemampuan juga berdasarkan keluarga. Nah, pendidikan juga seperti itu semua merata. Manajemen kesiswaan dan kegiatan ekstrakurikuler berasaskan pada keistimewaan, misalnya ada pengajian, kajian, gitu dan lain sebagainya. Ini dalam konteks Islam. Ini tadi. Kemudian yang kelima adalah manajemen saraf pendidikan. Saraf itu ya kita punya, ada labnya, ada perpustakaan dan sebagainya. Jadi saraf ini hadir adalah untuk menunjang, mendukung aktivitas proses segala aktivitas yang ada dalam lembaga pendidikan dan lembaga pendidikan untuk mencapai tujuan akhir seperti itu. Jadi dukungan dan saraf sangat penting. Kemudian yang keenam adalah manajemen keuangan dan pembiayaan pendidikan, diatur dengan maksimal. Ya, diatur deposito dalam perencanaan seperti apa, alokasi seperti apa, belanja bagaimana, yang sampai ke korupsi. Jadi semua harus transparan berkaitan dengan manajemen keuangan. Kemudian pembiayaan pendidikan, alokasi untuk misalnya tahun ini pembiayaannya alokasi bangunan apa yang dibangun. Jadi semua dikonsepkan dalam manajemen. Yang kedua adalah manajemen hubungan sekolah. Ada istilah hubungan. Jadi sekolah itu harus bersama dengan orang tua siswa, orang tua mahasiswa seperti itu. Jadi harus bersama. Mengapa? Supaya saling support, saling berkontribusi untuk membangun memajukan lembaga pendidikan. Oke, lanjut tadi. Kemudian yang ke-8 manajemen evaluasi dan mutu. Ini ada kaitannya evaluasi. 9 adalah manajemen kepemimpinan organisasi. Seorang pemimpin itu benar-benar tahu apa tupoksinya dia untuk menjadi seorang leader. Jadi benar-benar harus punya akhlak karimah, kemudian jujur, disiplin, karismatik seperti itu dan berorganisasi. Nah, yang terakhir adalah yang terakhir yang ke-6 perbandingan manajemen konvensional dan manajemen Islam. Konvensional ini tidak hanya dalam lintasan perbankan ya yang kita dengar mungkin, tapi ternyata dalam dunia pendidikan teman-teman ada istilah manajemen konvensional juga. Nah, kita bahas apa itu manajemen konvensional. Bersifat sekuler, kemudian pragmatis, fokus pada pencapaian dunia. Ini konvensional, dia bekerja pada dunia saja, berkaitan dengan efisiensi waktu ya, targetnya, keuntungan, itu yang dipikirkan adalah konvensional. Kemudian ada etika dan nilai bersifat relatif biasa saja, tergantung budaya aturan buatan manusia. Konvensional itu buatan manusia seperti itu. Sumber motivasinya lebih kepada penghargaan dunia berupa kaji ya, itu ke dunia ini kerja dapat cari selesai. Nah, tapi kalau manajemen Islam berbeda, dia bersifat spiritual ya, spiritual bertujuan dunia akhirat, dua-duanya seimbang. Kalau ada konvensional dunia saja dapat gaji selesai. Tapi kalau di bagian manajemen Islam tidak, dia dunia akhirat akibatnya bekerja itu harus menjadi ibadah. Kemudian kerjakan visi misi sekaligus ibadah kepada Allah dilandasi nilai Al-Quran dan Sunnah, Al-Quran dan Sunnah. Motivasi kerjanya apa? Karena Allah, tanggung jawab dan akhirat. Oke, alhamdulillah. Adik sekalian, demikianlah materi kita pada pertemuan yang kedua hari ini. Topik tadi adalah berkaitan dengan manajemen. Mudah-mudahan apa yang disampaikan pada kesempatan ini menjadi penambah pengetahuan, pengalaman. Nanti ketika ada adik kembali mengabdi di lembaga pendidikan punya modal banyak baca ya. Itu mudah-mudahan semua akan berdiri dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin kurang lebihnya demikian. Mohon maaf jika ada kata-kata yang salah. Materi adalah itu sendiri yang berkaitan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, tampilan proses praktik perkuliahan tugas PKDP ETP UIN Mataram tahun 2025 telah selesai. Mudah-mudahan akan menambah wawasan, akan menambah ilmu pengetahuan. Barakallah. Sekian dan terima kasih. Saya Dwi SPD SSMPD dosen Stek Kupang mengucapkan wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.